pertemuan kita buka. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Bimo Sasongko, BSI support ya kegiatan ini yang luar biasa. Jaringan dari Euro Management Indonesia, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk Andre yang sudah hadir juga, alumni dari Euro Management Indonesia yang saat ini sedang mengambil jurusan kedokteran di Jerman. Baik, rekan-rekan sekalian, marilah pembukaan untuk Zoom kali ini atau Euro Management Indonesia Talk 2020 akan dibuka oleh Presiden Direktur NCO Euro Management Indonesia, Bapak Bimo Sasongko. Kepada Pak Bimo Sasongko kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada murid saya ini, yang bernama Andrea Dianka nih, murid paling pinter di Euro Management Indonesia. Luar biasa pencapaiannya, langka nih wanita Andrea ini ya, udah pinter, cantik, kuliah di Jerman, keren lagi. Itu idaman semua orang Indonesia, idaman bahkan seluruh dunia internasional ingin agar bisa kuliah dokter di Jerman. Salah satu pusat kedokteran, kuliah kedokteran di dunia ya di Jerman salah satunya. Nah, kepada para audiens, teman-teman semua, orang tua ya, Euro Management Indonesia terus di dalam kondisi serba terbatas ini, zaman PSBB di Indonesia, lockdown di Jerman ya kan. COVID ini tetap terus menginspirasi anak-anak muda Indonesia agar terus mempunyai cita-cita yang mulia, yaitu bagaimana caranya bisa sekolah ke luar negeri, apalagi ke Jerman. Nah, untuk itulah Euro Management menginisiasi suatu program yang kita sebut Euro Management Indonesia Talk, di mana setiap minggunya kita mengundang para alumni Euro Management, baik yang masih di luar negeri kuliah seperti Andrea ini, maupun yang sudah kembali ke tanah air. Kalau yang sudah kembali ke tanah air, temanya adalah kiprah alumni di tanah air. Misalnya kiprah alumni Jerman di tanah air, kiprah alumni Prancis di tanah air, dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda, seperti Anda yang masih kuliah di luar negeri, ya topik kita adalah bagaimana suka dukanya kuliah di luar negeri. Nah, khusus hari ini, kedokteran di Jerman. Ini semua ingin tahu caranya bagaimana strateginya, bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa unggul, sukses. Orang Indonesia bisa bersaing dengan orang-orang bule Jerman. Nah, untuk itulah hari ini Andrea langsung dari Jerman akan memberikan sharing session kepada para anak-anak muda di Indonesia agar terinspirasi. Yang paling penting terinspirasi dulu, setelah itu segala cara bisa kita lakukan. Cita-cita dulu setinggi mungkin, setelah itu dengan cita-cita, dengan niat, dengan doa, dan juga dengan kerja keras, insya Allah akan tercapai. Sama persis seperti Andrea mungkin tahun lalu, pasti punya cita-cita. Dan akhirnya terlaksana sekarang ini. Mungkin itu dari saya, semoga acara ini akan terus menggaung ke seluruh tanah air, bahkan ke seluruh dunia, dan Euro Management akan terus di garda terdepan untuk membangun generasi unggul bangsa Indonesia. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bimo selaku founder dan CEO Euro Management Indonesia yang sudah memberikan speech di malam hari ini. Jadi hari ini akan semakin lengkap lagi karena ada speech Bapak Bimo. Ya pastinya kita harapkan banyak sekali putra-putri terbaik Indonesia akan terus bergerak untuk studi ke luar negeri. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita hanya terbatas, kita batasi hanya sampai dengan mungkin 20-30 ya, kita harapkan kita sudah bisa menyelesaikan untuk acara kali ini. Langsung saja kami serahkan untuk moderatornya kepada Ibu Nurjana Lutfia selaku ya Direktur Akademik yang akan membantu atau mengarahkan seluruh siswa-siswa ataupun para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Ishak. Saya ambil alih untuk acara kali ini. Dimulai dengan mungkin sedikit perkenalan dari Andrea Dianka untuk memperkenalkan diri dulu, SMA-nya di mana, kemudian ambil ke Jerman itu kenapa memilih Jerman, apa motivasinya dan lain-lainnya, dan nanti dilanjutkan dengan proses dari mulai gimana bisa studi ke Jermannya, bahkan bisa belajar bahasa Jerman sampai nanti proses masuk ke universitas kedokterannya. Silakan Andrea.
Ya, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andrea Dianka. Saya dulu lulusan SMA Negeri 8 Jakarta, terus setelah itu ikut Euromanajemen. Setelah ikut Euromanajemen, alhamdulillah dapat studien kolek dulu di Berlin, di Technische Universität Berlin, M-Kurs. Setelah itu dapat di beberapa tempat, tapi akhirnya saya mendapatkan di sekarang saya di Mainz, di Universitas Medicine Mainz atau Johannes Gutenberg Universität Mainz, jurusan kedokteran. Gitu. Oke, kenapa tuh Andre waktu itu pilihnya negara Jerman, terus kok bisa gitu, dan kedokteran loh, ini kedokteran gitu, kenapa? Apa udah memang cita-cita dari kecil, atau memang baru kepikiran pas udah SMA, atau gimana? Gimana tuh sejarahnya? Sebenarnya kalau kedokterannya sendiri udah pengen dari SMA. Nah, dulu tuh galau nih ikut di Indonesia atau di luar gitu. Terus setelah mikir pengen panjang, pengennya sih lebih ke luar negeri. Tapi kan kalau kuliah di luar negeri itu identiknya mahal ya, kayak misalnya di Australia gitu-gitu. Nah, pas dapat info katanya di Jerman, di Perancis gitu, kuliahnya lebih murah daripada misal di Inggris gitu. Nah, akhirnya cari info, dapat Euromanajemen, terus dikasih tahu kalau kedokteran diarahinnya lebih baik ke Jerman daripada ke Perancis. Nah, di situ baru yang, oh berarti fix insya Allah pengennya kedokteran, habis itu lewat Euromanajemen ke Jerman. Dan Jerman kan juga salah satu negara maju di Eropa, kan juga ekonominya yang megang Jerman, jadi kayak insya Allah pengennya di Jerman gitu. Oke. Nah, perjuangan untuk ke Jerman ini gimana ini, Dre? Kan belajar dari nol nih, bahasa Jerman yang tentunya notabene kamu mungkin bahasa asing, bahasa Inggris lah ya, yang kamu bisa gitu kan, karena dari kecil bahkan sampai SMA dapat bahasa Inggris gitu. Tahu-tahu belajar bahasa asing yang sama sekali nggak pernah dipelajari sebelumnya dan harus mempelajari, karena untuk studi ke Jerman kan semuanya harus menggunakan bahasa Jerman ya. Nah, itu gimana, Andre? Full bahasa Jerman. Jadi waktu itu tuh aku termasuk yang cepat daftar Euro. Jadi orang-orang biasanya daftar Euro tuh kelas 3, aku kelas 2 udah daftar Euro, udah ambis banget. Terus habis itu pas udah tahu mau ke Jerman nih, sebelum ikut Euro aku emang udah sempat les sampai sekitar level A2 sendiri. Setelah itu memang full Euro. Nah, waktu aku masih sambil Euro juga aku sambil les privat juga. Jadi kayak walaupun di Euro sebenarnya udah cukup banget, tapi aku juga biar lebih fasih lagi bahasa Jermannya, aku masih ikut les privat juga di Goethe Institut. Terus habis itu sampai selesai di Euro baru STK. Nah, untuk les bahasanya sendiri sih emang aku ya kurang lebih 70% Euro lah. Sisanya baru privat sendiri. Itu pun karena buat aku kan aku mau kuliah kedokteran, aku udah tahu dari awal kuliahku mau kedokteran dan itu bakal butuh banyak banget kemampuan selain bahasa Jerman tuh, ibaratnya nggak cuma bahasa Jerman yang les aja, tapi kayak benar-benar conversation, karena sampai detik ini pun aku masih berasa loh, ibaratnya bahasa Jerman tuh bahasa yang aku belajarin belum 10 tahun yang lalu, dan ibaratnya sekarang 95% kehidupan aku tuh full bahasa Jerman, jadi kayak penting banget belajar bahasa gitu. Tapi kebanyakan lewat Euro. Oke. Setelah setelah disiapkan di Euro dan kamu alhamdulillah dapat di ini ya istilahnya pre-university ya, karena kan tidak langsung masuk universitas. Betul, masuk ke student college yang tadi kamu sebutkan di Technische Universität Berlin, itu masa adaptasinya kurang lebih 1 tahun karena untuk belajar masuk ke menuju kedokteran. 1 tahun setengah lah ya, karena kan kamu persiapkan untuk kedokteran gitu. Terus lanjut universitas. Gimana tuh mulai dari student college sampai ke universitasnya? Jadi tuh dulu sempat, mungkin aku juga salah satu orang Indonesia yang mikir, ya kenapa harus student college ya, kan udah lulus SMA, seharusnya langsung kuliah gitu. Tapi menurut aku student college itu salah satu yang penting banget selain les bahasa. Kenapa? Misalnya nanti teman-teman sekalian yang lagi ikut Euro atau mungkin orang tua murid, mungkin taunya, oh yang penting udah bisa bahasa Jerman. Tapi bahasa Jerman yang kita pelajarin kayak ngomong, halo nama saya Andrea dan segala macam, beda sama bahasa Jerman misalnya di pelajaran gitu. Di fisika, matematika, biologi. Nah, itulah fungsinya student college. Jadi 1 tahun itu mempersiapkan bahasa Jerman yang kita udah pelajarin sama persiapan menuju masuk kuliah. Nah, student college itu benar-benar menjembatani itu. Di situ sih aku yang benar-benar belajar banyak. Oh, bahasa Jerman level B2, C1 tuh ibaratnya bagus, tapi ibaratnya masih harus belajar bahasa Jerman di
misalnya digabung sama pelajaran gitu. Itu lumayan shock, apalagi kan ibaratnya baru dari Jakarta terbang ke Berlin, terus habis itu tiba-tiba temennya yang orang Indonesia cuma sedikit, terus full itu ibaratnya temen dari mana, dari Cina, dari segala macam tempat, jadi pasti ada culture shock pasti, tapi student collect itu emang ibaratnya apa ya, tangga menuju universitas yang menurut aku penting banget dan nggak bisa di skip, dan emang kalau di Indonesia nggak bisa, kalau lulusan Indonesia nggak bisa nggak ikut student collect. Dan aku termasuk yang bersyukur juga karena ibaratnya waktu zaman aku kan sampai sekarang masih nggak sih Mbak tes di Indo? Masih ada, alhamdulillah. Nah, itu tuh benar-benar menurut aku Euro Management tuh benar-benar alhamdulillah membantu aku waktu persiapan semua termasuk student collect. Nah, aku itu ujiannya di Jakarta, alhamdulillah juga dapat di Jakarta, jadi pas berangkat ke Berlin itu udah tahu, oh aku memang student collect di Berlin gitu. Karena aku ngeliat sendiri, kenalan sama banyak orang Indonesia di Berlin gitu, yang belum dapat student collect, dan itu pun ibaratnya susah banget dapat student collect. Nah, makanya bagusnya aku ikut Euro, ibaratnya udah tahu dari awal pas ke Jerman, oh saya dapat student collect gitu. Itu mengurangi beban lah gitu. Jadi kalau misalnya kamu pas di sana yang waktu pertama kali di Berlin ketemu dengan berbagai orang Indonesia maupun orang asing yang mau mencari masih ikut ujian masuk student collect ya. Jadi belum punya tempat ya. Jadi belum punya kepastian. Oke. Kemudian pas udah lulus student collect nih, kan kata kuncinya kamu cuma satu, maunya kedokteran dong. Human medicine dong ya. Nggak mau yang lain-lain, fokusnya cuma kedokteran. Nah, waktu itu boleh cerita nggak daftar ke universitasnya bagaimana? Karena kan ini nilai untuk masuk ke dokteran ini harus yang tertinggi, maksudnya dibanding dengan jurusan yang lain. Kalau jurusan yang lain seperti teknik, ekonomi ataupun sosial, insya Allah kalau lulus student collect punya ijazah pasti diterima deh masuk universitas gitu. Nah kalau untuk kedokteran kan pasti ada catatan tersendiri yang sudah jadi rahasia umum, nilainya tuh berapa IPK-nya atau GPA-nya gitu kalau di Jerman. Jadi kan nilainya itu nilai Indonesia sama nilai Jerman akan di rata-rata. Jadi penting banget buat dapat nilai yang bagus di Indo dan mempertahankan nilai di student collect gitu. Terus aku sendiri waktu kemarin selesai student collect itu nilaiku 1,2 itu 90 berapa aku nggak tahu. Rata-rataku segitu. Rata-rata di Indonesia tuh 88 mungkin. Jadi rata-rata mungkin 9. Terus baru akhirnya daftar kuliah. Nah, kebetulan waktu aku daftar itu, aku mau daftar untuk winter semester. Jadi kalau daftar winter semester itu, daftarnya bulan Juli. Nah, kalau winter semester itu lebih banyak kampus yang buka daripada summer semester. Jadi kalau di Jerman itu setahun 2 kali bukanya. Kalau di Indo kan setahun sekali kan, kalau di Jerman 2 kali. Nah, kalau program yang winter semester itu lebih banyak yang buka. Aku daftar ke hampir 30 kampus, seingat aku 30 kampus ya. 30 kampus kedokteran. Cadanganku aku daftarin ke psikologi sama ke kimia, teknik kimia kalau aku nggak salah itu. Terus habis itu dari 30 aku dapat balasan cuma dari 4, ya cuma dapat 4. Sisanya gantung, dan aku juga nggak nyari tahu. Soalnya seharusnya bisa aja sih nyari tahu kayak saya diterima atau cadangan atau gimana, tapi nggak aku cari tahu, aku cuma dapat 4. Dan ibaratnya itu udah alhamdulillah banget, karena memang aku dengar juga dari teman-teman orang Jerman, mereka bahkan bisa mungkin dapetnya cuma 1 dan ibaratnya harus nunggu, namanya warta semester, jadi nunggu dulu kayak mungkin lulusnya udah 2 tahun yang lalu baru dapet atau gimana gitu, kayak emang termasuk susah masuk ke kedokteran itu. Aku baru tahu nih, Andre, kamu daftar 30 loh. Aku baru tahu. Harus gitu, Mbak. Soalnya kalau nggak susah banget. Kalau kedokteran kan emang karena persaingannya ketat ya, harus nilainya tinggi. Karena kalau yang Mbak pernah dengar, ada siswa-siswa kita yang paling banyak sih 15 lah, 15 itu pun jurusannya bukan kedokteran. Nah, ada yang pede banget 1 aja karena bukan jurusan kedokteran ya. Jadi dia betul. Ya, kirimnya cuma satu aplikasi atau 2 aplikasi gitu ya. Nah, itu ke berbagai perguruan tinggi negeri. Pokoknya tidak ada tes lagi kan, Andre, setelah lulus student college, kamu mau ke jurusan yang kamu inginkan tadi, kedokteran dengan backup-nya tadi psikolog ya.
psikologi ya, Psikolog sama psikologi. teknik kimia ya. Nah, kemudian ternyata dapat yang 4 itu Universitas Mainz yang kedokterannya ya. Paling Atau pertama, jadi aku ingat banget itu Mainz, terus habis itu pas aku googling, Mainz itu kalau yang nggak tahu, Mainz itu dekat Frankfurt, itu tuh ibu kota negara bagian, jadi Mainz itu ibu kota negara bagian Rhineland-Pfalz. Terus emang termasuk yang top, karena dia itu di Rhineland-Pfalz itu kedokteran cuma ada di Mainz, terus akhirnya aku kayak, ya udah deh gitu. Gitu. dari empat itu kamu pilih satu ya yang ini kamu pilihnya Mainz Universitas Mainz. Oke, pas masuk Universitas Mainz gimana tuh mahasiswa kedokteran angkatan kamu? Ada orang Indonesianya kah atau ada orang Asia lainnya kah? Nggak ada, aku satu-satunya orang dari Asia Tenggara. Kalau dari Asia ada 2, aku sama temenku, orang Arab 1. Terus satu angkatan itu lumayan banyak, sekitar 200 orang, tapi yang orang non-Jerman, pokoknya non-EU, itu cuma 9, dan yang dari Asia Tenggara tuh aku doang, bener-bener aku doang. Karena kan ada listnya ya, jadi dari mana gitu. Itu bener-bener atas tuh cuma Deutschland, Jerman semua, terus baru aku Indo gitu. Oke, berarti cuma segitu ya orang-orang ini ya. Oke. Nah, terus gimana tuh selama di perkuliahan kedokteran? Bener nggak tuh free yang gratisnya negara Jerman untuk apalagi kedokteran? Biasanya kan kalau kita di Indonesia atau di negara lain semua harus bayar untuk misalnya nanti alat-alatnya atau nanti beli jenazah atau dan lain-lainnya. Ini gimana nih pengalaman kamu sebagai mahasiswa kedokteran? Kalau pengalamanku sih full benar-benar gratis. Satu-satunya aku bayar tiap semester tuh 300 euro, sekitar 4,5 juta ya. Itu pun sebenarnya bukan untuk kuliah, bukan untuk mayat, bukan untuk buku, itu enggak. Itu tuh full untuk semester tiket. Semester tiket tuh kayak tiket buat naik bus atau kereta gratis. Bisa ke Frankfurt, bisa ke Darmstadt, bisa ke Wiesbaden, itu gratis selama 6 bulan. Jadi kayak sebenarnya tuh 300 euro tuh bukan ke kampus, tapi ke apa ya, ibaratnya buat semester tiket lah gitu. Itu benar-benar nggak ada. Dan aku pribadi, aku kan udah bedah mayat, segala macam, nggak pernah dimintain buat biaya mayat. Malah kalau di sini tuh, mayat tuh banyak karena ibaratnya orang kalau seandainya nggak sanggup bayar pemakaman, biasanya badannya ya udah didonasiin aja ke ke universitas kedokteran gitu. Buku-buku juga nggak ada, gratis semua. Terus ibaratnya kayak sekarang kan lagi online nih, terus kayak perpustakaan tutup, sedangkan misalnya kayak aku mau belajar buat ujian, butuh buku, itu udah online semua, jadi benar-benar buku yang ibaratnya kalau kita beli satu buku 1.000 halaman itu 50 euro, itu gratis di iPad gitu. Jadi kayak emang kalau gratis memang nggak bisa ada yang ngalahin Jerman sih menurut aku. Mungkin Perancis, tapi kayak ya udah gitu. Kalau Inggris atau Amerika itu nggak mungkin, pasti mahal banget kalau kedokteran. Gitu enggak. Halo, kenapa? Mbak Nananya kayaknya ini, apa namanya, agak nge-lag videonya. Baik, mungkin dari rekan-rekan yang lain yang kiranya mungkin sambil nunggu Nana mungkin masih Iya, boleh. jadi nah, ada yang mau ditanyakan silahkan. Iya, boleh yang mau nanya kedokteran, studian kolek, atau Di apa sana gitu. biasanya yang mau tertarik untuk ambil studi kedokteran sebagai silahkan. Oke, bagaimana triknya supaya lolos tes masuk studi kolek, Mbak? Gimana tuh? Aku punya Susah banyak banget tips. kedokteran. Aku tuh kalau pulang ke Indo itu kan hampir selalu datang ke Euro ya, dan hampir tiap angkatan mungkin kenal aku gitu ya, karena aku sering banget ke Euro. Tips aku buat yang tes masuk student collect, apalagi kalian kalau kalian anak Euro, please banget lulus di Jakarta. Buat aku salah satu kunci yang paling penting dalam kehidupan kita nanti di Jerman adalah lulus student collect di Indo. Kenapa? Karena ketika kamu tes di Euro, saingan kamu adalah teman-teman kamu sekelas atau kelas sebelah gitu. Jadi kayak yang kau bisa menakar lah kira-kira, temen gue belajarnya kayak gini nih, gini. Jadi kayak udah ada apa ya, kelihatan gitu kira-kira saingan kamu kayak apa. Sedangkan kalau di Jerman sendiri, kalau kamu tes student collect, datang nih kamu ke student collect Anhalt gitu, terus habis itu
kamu tes di sana. Yang tes tuh bukan cuma orang Indo, bisa orang India, bisa orang Cina yang udah les bahasa Jerman dari kelas 5 SD. Jadi kayak saingan kamu tuh udah bukan orang yang baru belajar bahasa Jerman 3 bulan yang lalu sama kamu, tapi kayak orang-orang yang emang udah jauh lebih siap, biasanya juga memang lebih tua. Tapi ya itu, makanya saingan kamu, ya lebih baik kamu tes di Indo, kamu dapat, palingnya kamu ngurangin lah saingan-saingan yang kayak gitu. Dan setelah itu baru nanti tahap student collect. Tapi kalau seandainya ternyata kamu nggak dapat di Indo, ya jangan berkecil hati juga, karena aku juga kenal banyak temenku yang lulusnya di sini, dan sampai sekarang survive aja kok kuliah, gitu. Oke, ini ada di pertanyaan di chat ya, Andrea. Walaupun kamu belum lulus, nanti saya juga coba bantu. Dari akun Esther Kompas, katanya kalau sekolah kedokteran di luar negeri agak susah ntar untuk pengakuan atau penyetaraan di Indonesia. Apa benar begitu ya? Itu yang satu. Yang kedua, dari Ren Salim, apakah kita bisa ikut student collect kapan saja dan tidak hanya saat atau selesai SMA? Ya, coba bisa dibantu, Andre? Oke. Aku jawab yang pertama dulu. Kalau yang katanya lulusan kedokteran luar negeri itu akan lebih susah, memang itu betul. Karena apa? Kan pastinya beda dong. Di Jerman itu subtropis, sedangkan di Indonesia tropis. Jadi kayak penyakit, contohnya aku insya Allah nanti mau ngambilnya spesialis kulit. Pasti penyakit di Indo mungkin masih ada cacar, gitu-gitu. Di Jerman setahu aku udah hampir sedikit banget, jarang. Kecuali misalnya orangnya habis liburan dari negara lain, terus anaknya dibawa, terus kena cacar di sana, gitu. Jadi, kalau ditanya akan lebih sulit, memang akan lebih sulit, apalagi kalau seandainya misalnya nanti aku setelah 3 tahun lagi aku jadi dokter, setelah jadi dokter terus habis itu aku pulang ke Indo langsung, itu akan lebih sulit karena kan aku cuma dokter umum ya jadinya. Kalau aku udah ngambil spesialis, itu akan lebih mudah karena penyetaraannya lebih sedikit modulnya gitu. Nggak orang dokter yang lulusan, salah satu rektor FKUI itu lulusan, jadi for kliniknya, pre-kliniknya ngambil di Mainz, terus habis itu dia nyelesain kuliahnya di Gießen. Jadi kayak ada kok dokter Jerman yang berkiprah hebat di Indonesia tuh ada gitu. Sulit, mungkin akan sulit, tapi kayaknya bukan tidak mungkin gitu. Kalau yang bisa student collect kapan saja dan tidak hanya saat atau selesai SMA, sebenarnya setahu aku persyaratan masuk student collect itu adalah lulus SMA, terus habis itu bisa bahasa Jerman, tapi juga ada yang nggak harus full SMA. Jadi aku sendiri dulu di SMA 8 itu, aku kelasnya kelas internasional. Jadi ada yang namanya A-level. Biasanya kalau A-level itu bisa ngambil ujian khusus namanya DSH, itu kayak lebih tinggi daripada B1, B2 gitu, agak lebih susah juga, tapi bisa. Secara teori bisa, tapi tahu aku 95% temanku yang dari Indo itu pakai STK. Dan temanku yang inter juga, ikut Euro juga, udah lulus arsitek, dia itu full student collect di Sachsen-Anhalt. Namanya, siapa namanya? Kan aku lupa kan? Siapa sih namanya? Sheila. Iya benar, Sheila. Ya, itu dia A-level, kayak aku internasional, tapi ikut STK full juga. Gitu. Ya, benar yang dikatakan sama Andrea tadi, pertanyaan yang dari chat itu, kalau masalah soal penyetaraan, ya pasti harus ada, karena perbedaan dari negaranya ya, dari iklimnya, dari suhu, dari kondisinya, jadi mau tidak mau, yang dipelajari mahasiswa kedokteran yang di sana, beda sekali dengan yang di sini. Jadi ada beberapa yang harus memang diketahui lagi oleh mahasiswa kedokteran yang lulusan sana untuk belajar lagi di sini. Memang istilahnya penyetaraan, tapi kan ya kalau memang mau kembali ke Indonesia mau tidak mau seperti itu kalau langsung lulusan kedokteran umumnya ya. Tapi memang kebanyakan yang kita ketahui, lanjut lagi Andre untuk ngambil spesialis di sana gitu, biar memang nanti tinggal sedikit, kemudian modul yang pelajari nanti untuk di sini lebih sedikit juga untuk kembali ke Indonesianya. Dan berkiprah yang tadi Andre bilang, banyak loh Dre sebenarnya lulusan Jerman kedokteran yang ada di rumah sakit di Indonesia yang saya ketahui juga, dapat info dari kan kita pengen cari tahu juga ya alumni Jerman tuh dari mana, tapi itu rata-rata sudah pada spesialis ya Dre, udah memang sudah ambil spesialis. Terus yang tadi karena SMA benar kalau yang nambahin dikit, kalau yang spesialis karena di Jerman itu beda sama di Indo. Kalau di Indo itu untuk spesialis itu bayar, di sini itu dianggapnya sebagai pekerjaan, jadi kayak dibayar. Jadi menurut aku
kayak hampir nggak ada orang yang ibaratnya orang Indo S1 kedokteran atau ya kedokteran awal di sini terus nggak sampai spesialis tuh jarang karena nanggung gitu. Iya, betul-betul. Dan memang spesialis yang kedokteran yang terupdate lagi, Andre, yang di Jerman, kan itu bukan seperti kuliah ya, Andre, jadi ikut praktek, jadi Betul. ikut benar-benar sama dokternya nanti ya, gitu ya, maksudnya sama profesornya gitu ya, untuk entah itu di klinik, entah itu di rumah sakit gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu nanti dibayar ya nanti. Orang di luar Eropa juga dapat, Re? Tetap dapat bayar juga? Oh. Ya, aku bukan warga Jerman dan insya Allah tidak berminat untuk pindah warga negara walaupun sempat ditawarin. Cuma enggak. Terus even bukan orang Jerman akan tetap, karena jatuhnya itu pekerjaan bahasa Jerman itu asisten arts, jadi asisten dokter, jadi memang dibayar gitu. Oke. Bu Nana, mau tanya juga nih. Jadi kalau boleh tahu kurikulumnya kedokteran di Jerman tuh seperti apa sih? Ini Andrea, kalau biar teman-teman juga tahu nih kurikulumnya supaya biar jangan sampai nanti apakah beda dengan di Indonesia dan sebagainya. Mungkin kalau Andrea kan di sana nggak tahu juga kurikulum di Indonesia seperti apa, tapi kurikulum yang di sana seperti apa kira-kira? Dan berapa lama sih kuliahnya sebenarnya untuk kedokteran? Orang selalu bilang katanya kuliah tuh isunya ada yang 8 tahun, 9 tahun kuliah kedokteran di Jerman gitu. Bener nggak sih hal itu? Jadi tolong diinformasikan juga. Jadi kalau kurikulumnya setahu aku full beda sama Indo. Indo itu kan sistemnya sarjana kedokteran, terus habis itu internship, gitu-gitu ya. Kalau di Jerman itu ada dua, sebenarnya kurikulum utamanya ada dua. Jadi dari sekitar 30 kedokteran, universitas kedokteran di Jerman itu juga punya dua kurikulum. Jadi ada yang namanya Regelstudiengang, sama satu lagi, aku lupa. Nah, aku tuh Regel. Nah, kalau itu klinik sekitar 5 semester, habis itu klinik, habis itu internship setahun, terus udah jadi dokter. Kalau yang satu lagi, dia itu sampai semester 12 nggak ada ujian, baru ada ujian, terus jadi dokter. Jadi kayak beda-beda. Kalau di rata-rata, sebenarnya tergantung universitas ke universitas, tapi rata-rata lulusnya itu antara sekitar 7 tahun lah, kurang lebih. Paling cepat. Itu 7 tahun kalau lancar ya. Jujur, jangankan aku, orang Jerman juga banyak ya nggak lancar gitu. Bukan nggak lancar sih, kayak ya karena gini, ujian kan juga misalnya ada ujian nggak langsung lulus gitu, atau misalnya kayak corona gini banyak modul yang nggak ada gitu. Tapi kalau ditanya beda. Kenapa, Mas? 7 tahun dengan student colleague atau gimana? Enggak, student colleague terpisah. Itu hanya murni kuliah kedokterannya aja. Ya, sekitar 13 semester paling cepat. Kalau mata pelajaran yang dipelajari apa aja ya kira-kira yang di kampus? Kalau kuliah kedokteran sendiri, kalau aku kan karena sistemnya preklinik ya, aku preklinik itu ada standar, biologi, fisika, gitu-gitu standar, biologi, fisika, kimia, terus yang mulai menuju kedokteran, ya misalnya yang udah berasa kedokteran itu anatomi, fisiologi, biochemie, sama bahasa Indonesianya, psikologi medical, sama sosiologi medical, kayak gitu. Terus nanti kalau sampai di klinik macam-macam seperti di Indo, kayak ada stase misalnya bahasa Indonesia stase misalnya kedokteran kulit, kedokteran anak, kedokteran paru, jantung, seperti kurang lebih sama, tapi sistemnya beda dan sistem gelarnya juga beda gitu. Oke, itu Pak Ishak ya. Ini udah nambah pertanyaannya lagi ya di chat kita ini, Andre. Maaf kelupaan, misalnya ikut student collect S1 di Indonesia untuk siap-siap untuk S2 di Jerman. Nggak ada ya, student collect S1 aja dulu di Jermannya, atau mau S1-nya di Indonesia, nggak perlu ikut student collect berarti ya. Betul. Nanti tinggal lanjut ke Jerman untuk S2. Ya, itu lebih baik kayak gitu daripada, soalnya kan kalau kayak gitu S1 di Indo, terus maksudnya student collect itu kan dibutuhkan untuk orang yang mau S1 di Jerman. Jadi kalau kamu udah S1 di Indo, nggak usah student collect lagi gitu, langsung aja S2 di Jerman. Memang lebih enak kayak gitu, tapi juga ada plus minusnya lagi, kayak tergantung jurusan juga sih, kayak ada beberapa jurusan yang memang nggak butuh bahasa Jerman banget. Teknik itu setahu aku nggak terlalu,
Kalau temanku full informatik, dia hampir full bahasa Inggris juga. Jadi kayak tergantung jurusan. Tapi kalau kedokteran, aku jujur bukan enggak ya, tapi kayak aku jujur sampai detik ini masih butuh kadang pakai Google Translate loh untuk belajar. Karena emang mau aku udah bertahun-tahun di Jerman pun, namanya bahasa bukan bahasa sendiri itu beda. Tapi kalau yang tadi pertanyaannya student collect, nggak usah, mendingan langsung S2 aja di Jerman, S1 di Indo, gitu. Fokus aja. Nah, ini ada pertanyaan nih, kayaknya yang anak benar-benar pengen ngambil kedokteran nih, Andre, saya kenal nih. Apakah membagi waktu untuk kuliah kedokteran itu sulit? Apakah kuliahnya padat? Dan apakah ada kemungkinan kerja sambilan? Ya, Andre, gimana, Andre? Jadi kan kalau di Jerman itu, sistemnya itu, aku nggak tahu ya kalau di Indo, tapi ada libur semester. Nah, kalau libur semester itu, ya kalau mau kerja silahkan. Aku dulu pernah kerja sambilan di toko kayak apa ya, toko Asia tuh kayak Indomaret lah, kurang lebih Indomaretnya sini gitu. Itu pas lagi libur, emang pas lagi libur. Kalau pas lagi hari-hari, aku yakin aku nggak bisa. Sebenarnya tergantung orangnya. Temenku ada kok yang bisa, tapi kalau aku pribadi aku nggak bisa. Dan kalau dibilang padat, kuliahku termasuk yang padat. Ada satu hari, tahun lalu sih itu, waktu aku lagi sibuk-sibuknya bedah mayat, itu tuh aku bisa di kampus dari pagi sampai malam banget, kayak jam 9, jam 10 malam, dari jam 8 pagi. Itu pas lagi padat banget. Dan itu Senin sampai Jumat doang sih. Tapi aku pribadi Sabtu dan Minggu masih belajar. Jadi kayak, ya kalau kamu bisa membagi 2 jam, 3 jam sehari untuk kerja di suatu tempat, ya silahkan. Tapi aku pribadi tidak menyarankan, sangat tidak menyarankan dari pengalamanku pribadi, karena ya kuliahnya udah berat banget. Sampai detik ini aku masih merasa kuliahku berat banget gitu. Kalau boleh tahu nih, Andrea mau ngambil spesialis apa nih kira-kira nanti di Jerman setelah selesai ini, atau mau selesaikan sampai dengan hanya di dokteran umum aja, atau mau ngambil spesialis? Dan kira-kira gimana sih kalau orang mengambil jurusan ngambil spesialis di Jerman, teknisnya seperti apa gitu dari awal? Saya dapat info juga, pernah dengar katanya di semester kelima sudah mulai agak penjurusan apakah mau ngambil spesialis atau umum dan sebagainya. Itu benar atau enggak kira-kira? Jadi kalau di aku sistemnya tuh kayak gini, misalnya aku kan udah masuk klinis nih, pas masuk klinis itu lebih bukan ke arah aku mau jurusan apa, tapi lebih kayak gini, mau jadi dokter yang praktek atau mau jadi dokter yang riset. Karena dokter yang riset pasti akan beda, ngambil mata kuliah lainnya itu pasti beda. Mungkin akan lebih banyak ngambil statistik atau apa. Sedangkan kalau aku misalnya mau ngambil yang praktek, aku mau ngambil spesialis kulit, itu memang udah arahnya beda. Dan nanti ketika sebelum gelar jadi dokter, itu nanti ada internship setahun, itu 4 bulan pertama wajib di inner medicine tuh kedokteran dalam, apa sih, ya internis, terus 4 bulan wajib chirurg, bedah, sama 4 bulan pilihan. Nah, aku insya Allah nanti ngambil 4 bulan pilihannya itu di dermatologi, di kedokteran kulit gitu. Nanti habis itu ujian, baru bergelar dokter. Jadi setelah itu spesialisnya harus nyambung sama yang 4 bulan pilihan tadi gitu. Itu sih. Nah, saya bisa nebak kenapa Andrea mau ngambil kedokteran spesialis kulit ya, Andrea. Saya ngikutin ini nih kiprahnya sekarang, walaupun belum balik ya Mas Ishak ya, belum balik ke Indonesia. Yes. Dia sudah bisa berbisnis dengan Andrea Skincare-nya. Dia udah bisa bikin ramuan. Kok saya ngomongin ramuan apa salah ya? Itu bilangnya apa dia? Nggak salah ya, Mbak, nggak salah. Iya. Kan kamu meracik tuh ya untuk kulit gitu kan ya. Untuk supaya ini gitu kan. Jadi ini salah satu contohnya nih, kulitnya bersih, mulus nih. Ini pakai produk dia sendiri Mas Ishak. Dia sendiri yang meraciknya. Nah, berarti ini emang nggak salah nih dia mau ngambil kedokteran kulit. Jadi dia nanti bisa kita konsultasi gitu ya. Jadi kulit ini saya gimana nih? Ini pakai harus apa? Serumnya apa dan lain-lain ya. Itu salah satunya. Kamu udah mulai menjelajahi berapa tahun ini Andre itu yang kamu udah mulai ke kulit ini? Launching produk aku sendiri itu udah baru setahun, dan itu pun aku sebenarnya kan kayak tadi nih, jawab pertanyaan tadi itu, gimana bagi waktu, aku pribadi sih bagi waktu ya, aku jujur kalau selama, ini kan sekarang udah mulai masuk menuju liburan, kalau
waktu-waktu kayak sekarang aku ngambil kerja itu mungkin bisa, tapi kalau lagi benar-benar lagi full kuliah sih aku benar-benar nggak bisa. Dan misalnya aku punya bisnis, aku kan les juga, jadi ada les skincare gitu dari Inggris, itu full 6 bulan, itu aku ngambilnya juga sedikit gitu. Jadi kayak kalau ditanya gimana cara bagi waktu, ya menurut aku yang aku perhatiin dari teman-temanku yang berhasil, yang gagal, sebenarnya semua tuh kuncinya satu, ke diri sendiri. Kalau kita bisa ngatur waktu dengan baik, mau orang sambil kerja, mau sambil misalnya ada yang suka hobi main game, itu semua bisa. Tapi kayak aku lihat beberapa temanku yang nggak punya kendali atas dirinya sendiri, akhirnya kerja terus sampai kuliahnya kelewatan, sampai kebablasan, sampai kayak yang kurang jelas kuliahnya. Ada juga yang main game terus sampai pada akhirnya main game, begadang gitu, terus besoknya nggak kuliah, kayak gitu. Jadi menurut aku semua itu apakah mungkin itu yang bisa jawab cuma diri kita sendiri, kira-kira bisa bagi waktu atau enggak. Kalau seandainya nggak bisa, kalau bisa jangan, karena aku udah ngeliat banyak banget temanku juga yang berhasil banyak, yang gagal juga banyak gitu. Nah, Nah, syukurnya. kira-kira dalam satu hari ini Bu Nana, berapa jam ya pembelajarannya dalam satu hari? Oh, tergantung lagi ngapain ya. Kayak contohnya aku alhamdulillah baru aja minggu lalu ujian, aku H-1 kayaknya cuma 2 jam, ya kurang lebih gitu. 2 Kalau jam, dari 3 kampus jam sendiri, gitu. di kampus sendiri maksudnya pada Kalau saat di kampus sendiri, tergantung lagi ngambil modul apa. Kayak modul-modul berat seperti anatomi, fisiologi itu berat banget karena bedah mayat aja udah 4,5 jam satu hari, seminggu 3 kali, belum sama, itu baru kelas bedah mayatnya doang, belum sama kelas seminarnya, belum sama kelas kuliah umumnya. Dan satu semester itu kan nggak cuma ngambil anatomi sama fisiologi atau anatomi sama psikologi kayak gitu. Ya. Bu Nana kayaknya padat banget nih ya, sebenarnya masih banyak banget yang harus dikupas nih sebenarnya, karena Iya. Kayaknya kita akan ada seri Mas Isak ya. Masalah kayaknya bisnisnya Andrea ini perlu kita share juga buat teman-teman semua di sini. Nah, karena gini, kenapa mungkin kita bisa promoin juga kan produknya. Kebetulan memang ini materinya, maksudnya temanya bagus banget nih, kedokteran ini kita nggak bisa satu kali nih sebenarnya Pak Isak. Jadi kita akan ada beberapa seri yang Andrea nanti saya coba booking nih, karena kalau anak kedokteran tuh agak susah tuh atur waktunya. Nanti kita ada sesi kedua kayaknya, tapi kita atur waktu lagi, nanti kita buatin lagi. Mudah-mudahan Andrea bisa waktunya nanti, karena bagus ini, benar-benar bagus. Apa namanya? Sharing dengan temannya Andrea yang sudah buat juga, yang seniornya. Itu lebih baik juga tuh. Ya, boleh nanti saya boleh juga. Tapi ini waktunya itu lebih sulit lagi, saya udah coba. Ada yang udah jadi dokter, Andrea, kakak kelas kamu di Berlin, Kak Putri Zaskia juga, lulusan Charité Berlin dulu, student college-nya ada, kemudian udah berkarir di sana, udah dokter, terus itu juga nikahnya juga sama orang Jerman kebetulan di sana gitu kan ya. Nah, mungkin kita bisa gabungin nanti dengan kakak-kakak kelas yang lain. Contohnya kayak gitu Mbak, kayak Charité Berlin itu kurikulumnya beda sama Mainz. Jadi kalau Charité itu sistemnya, temenku ada kan yang di Charité itu nggak ada ujian, kayak ujian negara gitu nggak ada sampai semester 12 kalau nggak salah. Baru ada tuh nanti pas akhir-akhir mau lulus. Kalau aku kan tadi yang aku bilang kayak di semester 5 udah ada gitu. Iya, udah ada pembagian preklinik, klinik sama internship gitu. Berarti ada 2 kurikulum ya Pak Isak ya untuk kedokteran ya. Jadi ada 2 yang tadi kayak Charité contohnya dia nanti baru ujiannya di akhir gitu ya. Kalau kamu udah di tengah-tengah tadi di semester kelimanya. Nah, ini sebelum kita tutup sebelum kita selesai nih sebentar lagi ada dari Tridianti, kalau tidak lulus ujian student college di Indonesia bagaimana ya? Sebelum saya kasih ke Andrea, kebetulan kalau Euromanagement memang menyediakan ujian student college-nya di Indonesia, bisa gitu. Itu salah satu keunggulan kami. Makanya 90% lulus, nanti yang 10%-nya ikut ujian lagi di Jerman untuk menempuh ujian masuk student college-nya di Jerman. Jadi tetap berangkat dengan asumsi ada visa studi, tetap berangkat, tapi kamu harus bersaing dengan teman-teman yang dari Euro yang nggak lulus sama orang-orang yang di sana yang mau ngambil student college mahasiswa asing, misalnya dari Asia gitu ya, dari negara-negara lain yang di luar Jerman. Nah, itu berarti saingannya
lebih besar lagi. Mungkin kansnya agak kecil, tapi Betul. ya harus berjuang gitu ya, karena banyak yang mau ikut ujian student collect ya di Jerman. Andre, waktu di Berlin aja kamu pernah lihat langsung kan orang-orangnya ya, maksudnya yang lagi belum dapat tempat ya. Iya. Bener-bener saran aku sih kalau bisa lulus di Indo, tapi kalau seandainya nggak bisa, berarti kan kalau seandainya misalnya nih, jangan sampai, tapi seandainya misalnya kamu nggak lulus nih di Jakarta gitu. Ya kalau saran aku sih berarti kamu harus belajar jauh lebih keras daripada mungkin teman-teman kamu yang udah lulus. Karena kalau teman-teman kamu yang udah lulus kan berarti kayak ya udah tinggal menjalani kehidupan student collect. Sedangkan kalau kamu ibaratnya masih harus mencari, dan aku bener-bener kenal nggak cuma 1-2 orang gitu yang nggak lulus di Indo, tapi pada akhirnya di Jerman, dan pada akhirnya lulus kok bisa gitu. Tapi ya memang kalau aku bisa sarankan, kan sekarang masih awal semester nih, baru mulai kan, baru masuk Euro Management, baru ibaratnya baru persiapan apa-apa. Malah dari sekarang, digasnya dari sekarang. Karena aku lihat saringan paling pertama itu adalah di Euro Management sebenarnya. Banyak juga kan Mbak waktu itu angkatanku yang misalnya sebenarnya ada potensinya, tapi kebanyakan main lah, kebanyakan ini, kebanyakan itu gitu. Jadi di Euro Management udah gagal. Nanti dari situ ntar ada lagi saringan di Student Collect. Student Collect juga, wah baru pertama kali ini di Jerman, traveling ke sana, ke sini. Jatuh lagi. Masuk kuliah, ternyata kuliah nggak segampang yang dibayangin. Ternyata kuliah tuh padat, ternyata oh ya di Jerman itu ada sistemnya ujian tuh maksimal 3 kali. Misalnya kamu ujian anatomi itu ada 5 ujian. Satu ujian tuh maksimal diulang 3 kali. Ketika kamu udah gagal ketiga, kamu akan di DO dan kamu nggak akan pernah boleh kuliah dengan jurusan yang sama lagi di seluruh Jerman selamanya, termasuk swasta. Jadi tekanannya waktu kuliah itu berasa banget tuh ada. Ya itu makanya kayak apa ya? Menurut aku sih harus siap mental, benar-benar siap mental itu bukan hanya mental, oh mau kuliah di Jerman nih, mau kuliah hits nih di Eropa gitu, jangan, tapi kayak kamu harus ya tuh kayak ini tuh tanggung jawab dari orang tua berat gitu. Jadi kalau seandainya saran aku kalau nggak, jangan pikirin dulu sih kalau tidak lulus di Jakarta, tapi kalau sampai tidak lulus di Jakarta ya belajar harus lebih keras, karena bisa kok banyak juga yang lulusnya di Jerman dan student collect-nya dan berhasil gitu sampai sekarang. Udah lulus juga ada. Tergantung orangnya. Oke. Terima kasih Andrea atas Iya. sharing-nya untuk malam ini. Kalau waktu Indonesia ya, malam ini Iya. waktu di Indonesia. Oke, Kita benar. Nah, paling ini Pak Ishak benar, kita mungkin karena memang materinya menarik dan Andrea juga ini padat banget nih sebenarnya, kita nggak cukup sebenarnya 1 jam Pak Ishak. Jadi nanti kita akan ada sesi kedua bersama Andrea, kemungkinan besar ini dengan Andrea Dianka lagi. Di sesi kedua nanti kita atur waktu dan kita akan buka untuk sesi berikutnya. Ya itu aja, mungkin ada Nana, teman-teman yang ya. kalau bisa dengan universitas yang berbeda, mungkin Andrea punya kenalan, punya teman dan sebagainya, kita bisa sharing session bersama-sama di sini untuk supaya lebih lagi mendapatkan informasi yang lebih ya, tidak hanya dari mungkin Universitas Mainz, tapi ada beberapa universitas lainnya supaya biar lebih bervariatif, mungkin seperti itu. Mungkin terakhir Andrea, sebelum kita tutup, kamu ada closing statement terkait dengan kamu sebagai mahasiswa kedokteran di sana, mungkin bisa memotivasi. Ada beberapa adik kelas kamu di sini yang ikut di sini, ada saya sebut ini Nur Wahidin, kebetulan mau kedokteran. Kemudian kalau Raka bukan kedokteran, tapi dia mau ke Jerman juga, bisa dikasih motivasi. Atau ada beberapa orang tua di sini yang masih ragu atau anaknya kalau kuliah ke luar negeri belum bisa jadi bukan Jerman atau negara lain, tapi gimana tuh, apakah jangan khawatir atau gimana, atau takut melepas anaknya? Silakan Andrea. Kalau aku pribadi, saranku kalau yang untuk yang sekarang lagi mungkin baru lulus SMA dan baru mau mencari apakah ke Jerman atau kemana, menurut aku sih semua itu kembali ke diri kita sendiri. Kayak mau sehebat apa, gimana ya, mau kita kuliah dimanapun, itu yang menentukan tuh kan kita. Maksudnya apakah kita belajar atau enggak. Jadi kalau misalnya sekarang lagi memulai, kalau bisa langsung fokus, karena ya nanti tiba-tiba waktu udah segitu jalan, terus setelah berjalan tiba-tiba waktu udah habis aja gitu. Jadi saran aku pertama-tama yakinkan dulu apakah benar mau kuliah ke Jerman dengan segala
dramanya kuliah di Jerman. Pastikan bukan cuma karena pengen keren kuliah di luar negeri, pokoknya harus yakin, dan kalau udah yakin, berarti tinggal kerja kerasnya. Karena di sini nggak bisa cuma modal, oh saya gini, saya gitu, nggak bisa. Harus bener-bener yang apa ya, bener-bener serius gitu, bener-bener serius. Karena yang seperti yang aku bilang tadi, nggak banyak yang gagal, tapi juga nggak banyak yang berhasil. Jadi kayak, ya sama aja lah gitu. Jadi jangan lihat enaknya aja. Terus kalau untuk orang tua sih lebih kayak kalau bisa disupport terus anaknya, karena aku alhamdulillah bisa sampai titik ini, bisa lewat student college, sekarang lagi kuliah di ibaratnya jurusan yang aku pengen di Jerman. Itu juga karena orang tua yang tidak berhenti mendoakanku dan mensupportku secara emosional dan finansial terutama. Itu sih. Jadi saling mengerti aja. Anaknya juga harus ngerti kalau kuliah ke luar negeri itu bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi juga tanggung jawab orang tua. Orang tua juga harus ngerti ibaratnya anaknya kira-kira mampu atau enggak, dan insya Allah kalau aman nggak aman sih, kalau di Jerman sendiri, aku pribadi belum pakai kerudung, pas berangkat ke Jerman aku baru pakai kerudung pas di Jerman. Aneh banget kan ya, intinya kayak gitu. Tergantung orangnya lagi, tergantung orang dan pertemanannya lagi. Gitu. Oke, terima kasih banyak Andrea, cukup jelas, singkat, padat. Sampai ketemu lagi, mohon nanti ada waktunya. Dan terima kasih banyak semua para audiens yang hadir di sini, sangat aktif dan memberikan pertanyaan. Terima kasih banyak. Sekali lagi buat Andrea Dianka, semoga lancar kuliah kedokterannya dan secepatnya. Dan nanti lanjut ya untuk S2-nya atau spesialis kedokterannya untuk kulitnya. Terus sama bisnisnya supaya lancar ya. Boleh sharing juga nih kalau mau di chat silakan Andrea, nggak apa-apa, nanti kita ditulis di sini apa namanya, silakan, nggak apa-apa, kita berbagi juga. Boleh di chat apa nama, nggak apa-apa Andrea. Boleh di chat nama ininya, mungkin mereka ada yang pengen tahu produknya Andrea seperti apa gitu ya. Nanti kita juga nanti bisa sharing juga di sesi kedua di Euro Management Indonesia Talks berikutnya. Silakan Pak Ishak, itu saja. Terima kasih banyak Andre. Baik, terima kasih banyak Bu Nana, Andre yang sudah memberikan kesempatannya di malam hari ini waktu di Jakarta, dan pastinya di sana masih siang seperti itu. Jadi kita ucapkan terima kasih atas semua inspirasinya. Semoga rekan-rekan semua terinspirasi yang hadir di sini. Ya insya Allah mudah-mudahan mengikuti jejak seniornya nih Kak Andrea nanti pada saat nanti ke Jerman dan ingin ngambil jurusan kedokteran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Buat rekan-rekan sekalian, kami ucapkan juga banyak terima kasih. Jangan lupa kalian bisa mendapat informasi lebih lengkapnya lagi melalui Euro Management Indonesia. Ada website kami di www.euromanagement.co.id, dan kalian juga bisa menghubungi nomor hotline service kami di 0811 9989 155. Ya, nanti biasanya ada di pada saat kita blast informasi. Dan untuk rekan-rekan semua yang hadir di sini juga kami mengundang buat rekan-rekan semua untuk bisa hadir di acara seminar kami di hari esok. Kebetulan kita ada acara seminar yaitu kiprah alumni Perancis di Indonesia, dan kebetulan juga di sini ada alumni-alumni kami yang juga akan hadir, dan juga ada bintang tamunya yaitu Ibu Poppy Darsono. Mungkin nggak kalah asing lagi, Ibu Poppy Darsono ini adalah desainer terkenal Indonesia yang lulusan dari Prancis. Bagi teman-teman semua yang mau hadir di sana, besok ikuti Zoom meeting kita di link yang sama. Jadi kalian bisa klik link yang sama di pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin itu saja, saya dengan Isa kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Makasih Andrea. Iya, sama-sama.